Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas anugerah pengampunan yang Engkau nyatakan kepada setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk kembali melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah pada saat ini firman yang akan kami dengarkan dan kami renungkan menolong setiap kami untuk bagaimana seharusnya kami hidup mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21 yang mengatakan demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menampik bahwa hari-hari yang kita alami dan kita jalani di tengah pandemi COVID-19 ini bukanlah hidup yang mudah. Ada banyak kesusahan di dalamnya. Sehingga ada seorang pilot yang seharusnya menerbangkan pesawat, sekarang ia harus sibuk dengan meracik mie ayam untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarganya. Ada juga yang karena kehilangan pekerjaan dan tanpa penghasilan harus ngutang sana dan sini. Bahkan tidak sedikit yang terjebak ke dalam berbagai tindakan penipuan dan pencurian. Kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat karena tingkat stres yang cukup tinggi, khususnya di kalangan perempuan dan asisten rumah tangga, bahkan anak-anak. Sehingga tidak jarang terungkap pertanyaan pergumulan di dalam diri kita. Di tengah situasi dan kesusahan yang sedang kami alami, siapakah yang dapat menolong kami? Di mana Tuhan? Apakah Allah juga sedang memurkai kami? Seperti yang juga terungkap di dalam perjalanan hidup anak-anak Yakub atau saudara-saudara Yusuf. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar dan berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?
maka kita akan mengetahui bahwa Yakub dan anak-anaknya atau saudara-saudara Yusuf sedang mengalami kesusahan oleh karena bencana kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan, tempat di mana mereka tinggal dan hidup. Masa kelaparan yang sangat panjang sekali, berlangsung kurang lebih 7 tahun lamanya dan sangat hebat. Karena bencana itu mengurus keringkan seluruh negeri kecuali Mesir. Untuk bisa bertahan di masa kelaparan itu, maka mau tidak mau mereka anak-anak Yakub ini harus melakukan perjalanan pergi dari Kanaan ke Mesir dan sebaliknya pulang dari Mesir ke Kanaan. Bahkan mereka harus melakukannya 2 kali. Dan pada saat mereka harus pergi ke Mesir untuk yang ketiga kalinya, Yakub pun harus ikut pergi ke Mesir. Bahkan tinggal di Mesir dan mati di Mesir. Lalu di manakah Tuhan? Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan ada dan sesungguhnya Tuhan hadir di tengah-tengah kesusahan Yakub dan anak-anaknya, atau di tengah-tengah saudara Yusuf. Bahkan ketika oleh Yusuf mereka dicurigai sebagai pengintai. Ya, tetapi di manakah pertolongan Tuhan itu? Pemazmur mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Keyakinan ini mau mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan itu ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga kita bisa melihat dan kita bisa mengalaminya. Hal yang pertama, melalui Yakub yang berinisiatif memerintah atau menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir, keluar dari Kanaan. Karena di Mesir ada banyak gandum yang mereka butuhkan. Kemudian hal yang kedua, melalui Yusuf yang bersikap mencurigai anak-anak Yakub atau saudara-saudaranya sendiri sebagai para pengintai. Sehingga mereka, saudara-saudara Yusuf, semakin termotivasi untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar jujur, tetapi juga mau tetap bersikap jujur. Baik kepada Yusuf sebagai saudara mereka, maupun kepada Yakub sebagai orang tua mereka. Mereka semakin termotivasi untuk mempunyai sikap hidup yang saling memperhatikan. Mereka menjadi orang-orang yang peduli, bahkan mereka bersedia berkorban bagi sesama di dalam kehidupan bersama sebagai sebuah komunitas, khususnya sebuah keluarga. Kemudian hal yang ketiga, melalui pengalaman Yusuf yang mencoba untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah di dalam hidupnya melalui setiap peristiwa yang dialaminya, bukan hanya sebagai yang mendatangkan kesusahan bagi dirinya, melainkan sebagai kasih karunia bagi kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki kisah hidupnya masing-masing yang tidak semuanya mudah untuk dijalani, sehingga dapat menggoyahkan iman dan percaya kita kepada penyertaan dan pemeliharaan Allah. Namun Allah itu baik. Ia selalu mau memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan, seperti yang terungkap di dalam 2 Tawari pasal 15 ayat 7 yang mengatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dan melalui pengalaman keluarga Yakub yang mengalami kesusahan, maka kita dapat belajar bahwa hal yang pertama, permasalahan bencana kelaparan yang membuat Yakub mengalami kesusahan tidak membuat Yakub berpikir sempit dan tidak hanya fokus kepada kesusahannya sendiri, melainkan membuat Yakub berpandangan ke depan dan mau keluar dari kesusahannya. Ia tidak memaksakan pemahamannya
bahwa pertolongan Allah hanya akan ada dan datang dari dalam dirinya sendiri, melainkan juga ada dan bisa datang dari luar dirinya sendiri. Dari Mesir, dari Yusuf, dari sesamanya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa menjadi orang yang beriman dan percaya tidak hanya sekedar berdoa dan berharap yang baik, tetapi juga mau mencari dan bisa menemukan yang baik di luar dirinya. Karena Allah bisa menghadirkan penolong bagi kita dari sekitar kita. Seperti Allah menghadirkan Yusuf di Mesir untuk membantu keluarganya keluar dari kesusahan. Tidak perlu menjadi malu atau takut, apalagi gengsi, untuk mencari dan memohon bantuan. Sebab malu dan takut atau gengsi hanya membuat kita tidak bisa melihat dan mengalami Allah yang menghadirkan dirinya di dalam dan melalui seseorang untuk membantu kita. Beralih profesi bukanlah hal yang memalukan. Bahkan mungkin di situ kita bisa melihat ada Tuhan yang siap membantu kita keluar dari kesusahan hidup yang kita alami. Kemudian hal yang kedua, ketika anak-anak Yakub diperhadapkan dengan sikap curiga Yusuf dan sikap keberatan Yakub ayah mereka, mereka memohon dan berharap sekali baik kepada Yusuf maupun kepada Yakub agar mereka mengerti bahwa mereka sedang berada dalam kesusahan dan jangan membuat mereka semakin susah. Sikap curiga Yusuf dan sikap keberatan Yakub dipahami sebagai tidak adanya Yusuf dan tidak adanya Yakub, bahkan tidak adanya Allah yang mau menolong mereka. Hal ini seharusnya menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa berdoa atau memohon dan berharap bukanlah cara untuk memberitahukan kepada Tuhan bahwa kita ada dan kita membutuhkan bantuannya, melainkan mau memberitahukan kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan itu ada bagi kita dan Ia bersedia membantu kita. Sehingga ketika kita mempunyai keberanian untuk berdoa dan berharap kepadanya, maka seharusnya kita pun mempunyai keberanian untuk mengakui bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Jadi janganlah malu untuk tetap berdoa dan berharap kepada pertolongan Tuhan, sambil kita sendiri melakukan hal yang baik dan benar yang bisa kita lakukan atau kita perbuat. Janganlah beranggapan bahwa berdoa dan berharap kepada Tuhan adalah hal yang percuma. Kemudian hal yang ketiga, seperti Yusuf yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Maka kita pun diajak untuk meneruskan kasih karunia atau anugerah Allah yang sudah kita terima dari Allah kepada sesama yang mengalami kesusahan dan yang membutuhkan bantuan kita. Ketika kita sadar dan mengakui bahwa kita menerima kelimpahan hidup dari Allah, maka kita diajak untuk mau membagikan kelimpahan itu kepada sesama. Sehingga Tuhan itu ada, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga Tuhan itu ada untuk sesama yang mengalami kesusahan, sesama yang membutuhkan bantuan kita. Sehingga kita pun dapat menghibur dan menenangkan sesama yang kesusahan bahwa Tuhan ada bagi mereka juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidupnya manusia selalu mempunyai keinginan agar semuanya berjalan dengan baik. Jika hidup ini bisa dibuat mudah dan nyaman, mengapa hidup ini harus dibuat susah? Inilah realitas hidup. Mudah dan susah, suka dan duka,
seperti satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Memang menghadapi hidup susah tidaklah mudah, tetapi bukan berarti hanya kemudahan dan kesukaan saja yang bisa dimaknai oleh kita. Hidup susah bahkan duka sekalipun dapat dimaknai dengan benar ketika kita bisa mengalami dan merasakan penyertaan dan pemeliharaan Allah. Seperti kata pemazmur, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkau, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Dia ada untuk kita dan sesama. Dia berjanji, aku menyertai kamu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, selamat mengalami Tuhan dan menghadirkan Tuhan di tengah kesusahan kita dan kesusahan sesama. Karena Tuhan senantiasa ada bagi kita semua.